يا أرحم الخلق مالك الملوك سواك عند الحرام نجزي الفاتحة بنة القبول وتمام كل سول والمأمور وعدلية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواحنا شيخنا معلمين في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح
الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya watajibu ala man marra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adana an-naf'a lana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu wa tajibu ala man marra fi qutin ikhtiyariyyin min hububin kaburin wa sya'rin wa aruzin wa zurratin wa himmasin wa dukhnin wa baqillaa wa daqsatin. Wajib atas orang yang lalu, yakni orang muslim yang sudah balik memiliki harta terpenuhi nisabnya fi qutin ikhtiyariyin, pada jenis makanan yang dimakan secara ikhtiar dalam kondisi normal. Min hububin, dari biji-bijian, kaburin seperti gandum, wa syairin jenis gandum juga, wa aruzin beras, wa zurratin dan jagung, wa himmasin dan himmas, wa dukhnin dan sejenis jagung juga, dukhun, bakilla kacang, daqsatin dan daqsah biji-bijian yang dimakan. Jadi jenis makanan yang dimakan dalam keadaan normal
yang biasa dimakan gandum, beras, jagung, apa saja jenis makanan yang biasa dimakan, maka itu dalam kondisi normal. Berbeda kalau jenis makanan yang dimakan dalam kondisi darurat, itu tidak masuk. Ya. Apa yang umumnya dimakan? Yang umum dimakan apa? Ya. Nah, jenis makanan-makanan seperti ini yang didapat dari hasil panen, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kita nanam gandum, nanam padi, ada hasilnya, kena zakat. Nanam jagung, ada hasilnya, kena zakat. Asalkan itu jenis makanan yang memang umumnya digunakan, dimakan dalam kondisi normal. Begitu. Jadi kalau dia tanam itu, kalau zaman Nabi dulu gandum. Gandum itu dulu ketika Allah turunkan itu jenis makanan dari surga. Itu gandum dulu waktu Allah turunin besarnya sebesar telur burung onta. Itu gandum. Tahu burung onta telurnya? Sowang aja masih kalah. Kayak gitu. Jadi dulu tuh kalau belum ada maksiat tuh gede. Itu makmur banget. Dia besar, halus dipegang, kayak busa, harum dicium. Tapi ketika di masa Fir'aun berubah kecil, kayak telur ayam. Tuh jatuh, kayak telur ayam. Ketika zaman Nabi Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya dibunuh, makin kecil lagi, kayak telur burung dara. Tuh, ya. Terus, jadi semakin banyak kemaksiatan itu, semakin kurang nikmat yang Allah berikan. Menyusut terus. Sampai sekarang gandum kecil banget. Dulunya gede. Jadi pengaruh tuh perbuatan dosa itu pengaruh dengan nikmat yang secara umum kita rasakan semakin berkurang. Wa fi tamrin wa inabin, dan sejenis kurma dan anggur min simarin dari buah-buahan balagha qadra kullin minhuma khamsatu awsuqin. Jadi wajib mengeluarkan zakat dari jenis makanan pokok dan jenis kurma dan anggur, buah-buahan. Buah-buahan hanya kurma dan anggur. Karena kurma dan anggur adalah sejenis buah-buahan yang memiliki zat dapat mengenyangkan pada seseorang. Makanya dia masuk dalam kategori jenis makanan yang mengenyangkan. Ya, kalau masa puasa udah makan kurma 3, itu udah berasa kenyang. Nah, kesemuanya itu balagha qadru kulli minhuma khamsata usuq. Kadar masing-masing keduanya jenis makanan pokok dan buah-buahan mencapai akan 5 wisik. Jadi beratnya itu hasil panennya itu mencapai 5 wisik.
nanam gandum, nanam padi, ada hasilnya, itu kena zakat. Jadi syaratnya harus ditanam. Kalau boleh beli beras mah itu nggak ada zakatnya. Jadi kalau nanam, apalagi orang Jakarta, ya nggak ada tampang nanam sekarang, ya. Jadi buah-buahan juga termasuk. Itu kalau mencapai 5 wisik. Wahia bil kaini salatu mi'ati sa'in, yaitu ukurannya kalau ditakar 300 sok. 300 sok. Fasa'u arba'atu amdad. Satu sok itu 6 mud. 4 mud. Satu sok itu 4 mud. Wal mudu ritlun wasulusun. Satu mud itu 1/4 kati. Nah, kalau ditimbang jadi berapa tuh? Satu sok itu 4 mud. 4 mud itu sama dengan 2,75 kilogram. Dikali 300. Berarti sekitar 825 kilogram. Tuh ya, ada yang menyatakan lagi 600, ada macam-macam lah hitungan. Ya. Jadi kalau mencapai 825 kilogram, wajib dikeluarkan zakat. Kalau hasil panennya ada 825 kilogram sekali panen, keluarin zakatnya. Panen beras, panen padi, panen kurma, panen anggur, keluarin zakatnya. Kalau beratnya ada 825 kilogram. Munakon min tibnin wa qishrin la yukalu ma'ahu ghaliban. Yang sudah dibersihkan dari jerami dan kulitnya yang tidak dimakan biasanya. Jadi timbangan itu sudah bersih. Jeraminya sudah dibuangin, kulit-kulitnya sudah dibuangin, karena nggak mungkin orang makan gabah. Yang ada dibikin bersih. Kalau sudah dibersihin berasnya, ditimbang, nah itu yang dikeluarkan zakatnya. Wa'lam annal aruza mimma yuddakharu fi qishrihi wa la yukalu ma'hu. Ketahuilah bahwasanya beras itu termasuk makanan yang disimpan beserta kulitnya, namun tidak dimakan. Biasanya beras, ya, kalau ada yang juga nyimpen berikut kulitnya ini dalam bentuk gabah, ya, dikarungin dulu, disimpan. Berapa zakat yang dikeluarkan? Kalau dia hasil panennya itu mencapai 825 kilogram, fatajibu fihi in balagha asyrata ausuqin ushrun lizzakati. Maka wajib padanya jika mencapai 10 wisik 1/10 untuk dizakatkan insuqiya bila mu'natin. Ya. Jadi wajib tuh 10 wisik. Ini 10 wisik kalau berikut kulitnya.
Kalau nggak berikut kulitnya 5 wisik. Gitu ya. Jadi kalau gabah berikut kulitnya itu ya berarti 10 wisik. 2 kali lipat dari ini. Kalau nggak pakai kulit 825 kg 5 wisik. Nah itu dikeluarkan musyrun 1/10 dari hasil panennya. In suqiya bila mu'natin. Kalau disiramnya tanpa biaya kamatorin seperti hujan. Dia menanam aja, nanam. Kagak diurusin bener-bener. Nyiraminya juga enggak disiram. Dia pakai irigasi air aja. Atau memang lagi musim hujan. Dia nggak cuma nanam doang aja udah. Nggak pakai diurus-urusin. Ada hasilnya padi. Nah, kalau yang cara seperti itu kena zakatnya yaitu 1/10 dari hasil panennya. Kalau ada 1000 kilo, tuh ya, kalau ada 1000 kilo, nah, 1 kuintal kali ya. Nah itu dikeluarkan berarti 1/10 dari 1000 berarti berapa? 100 kilo. 100 kilo keluarin tuh. Ya 2 karung dah. 1 karung 50 kilo. Berarti 2 karung. Keluarin zakatnya. Kalau disiramnya itu tanpa biaya. Wa illa ay wa in suqiya bimu'natin. Kalau ternyata disiramnya dengan biaya, kanadhin itu ya. Seperti dengan cara disiram dengan alat, membawa air dengan hewan atau lainnya. Ditenteng, disiramin, menyewa orang atau pakai binatang, itu kan pakai biaya namanya. Itu dikeluarkannya fanis fuhu ainis full usyuri, yaitu setengah dari 1/10, setengahnya dikeluarin, setengahnya. Berarti kalau 1000 kilo ya 50 kilo, 1 karung keluarin. Wa sababu tafriqati thiqalul mu'nati fi haza wa khiffatuha fil awali. Kenapa bisa dibedakan? Kok ada yang 1/5, ada yang 1/10. Ada yang 1/10, ada yang 1/20. Ya. Oh, itu karena thiqalul mu'nah, beban biayanya banyak. Tuh ya, beban biayanya banyak. Kalau pakai biaya itu kan udah keluar biaya. Berarti ngeluarinnya jangan banyak-banyak, sudah seimbang dengan biayanya. Wa khifatuha dan ringan pada yang pertama. Kenapa kok yang tidak pakai biaya dikeluarkannya 10/10? Karena enggak tanpa beban. Artinya dia enggak keluarin biaya, wajar. Kalau enggak keluar biaya, keluarinya banyakan. Kan gitu. Tapi kalau yang keluar biaya, itu keluarinya dikasih keringanan. Jadi ada ringan, ada berat sesuai dengan penghasilannya. Kerjanya berat, agama memperhatikan, jangan banyak-banyak. Kerjanya ringan, banyakkan dikit. Gitu. Ya, sama, banyak duit, ya sodakonya yang banyakan, banyak duit. Kalau duit kagak gablek, ya sodakonya yang dikitan juga. Jadi jangan dihabisin. Saya ikhlas, saya mau sodakokan semua harta saya. Ntar anak itu mana? Saya serahkan ke Allah. Bener sih, cakep. Zaman dulu itu imannya, kalau imannya cakep. Tapi kalau iman mulai sekarang, jangan gitu ya.
Itu namanya nanti menyusahkan. Kalau memang banyak keluarin. Kalau banyak, tapi kalau cuma dikit ya udah. Kalau zaman Nabi sahabat, oh enggak, itu semuanya imannya beda. Iman sahabat sama iman kita beda. Sawaun azuri azalika qasdan amnabata ittifaqan. Sama ada ditanamnya itu punya tujuan atau tumbuh. Tuh. Ittifaqan. Dengan kesepakatan sebagaimana dalam kitab Majmu yang menghikayakan pada keittifakannya itu. Ya. Jadi menanam gandum, menanam beras itu ada kalanya dia nanam sendiri, ada kalanya memang itu bibitnya jatuh dari tangannya sendiri. Tapi dia nggak bermaksud untuk nanam. Cuma memang dari tangan dia sendiri. Tuh. Wa bihi yu'lamu dhi'fu qawli Syekh Zakaria fi tahriri taba'an li aslihi. Dan dengan ini dapat diketahui lemahnya perkataan Syekh Zakaria dalam kitab tahrirnya karena mengikuti asalnya. Ya, hanya ada perbedaan. Ada yang menyatakan bahwa menanamnya itu ada tujuan. Tadi kan di sini mau ada tujuan nanam ataupun tidak. Ini perselisihan ulama. Kalau kita patemuin begitu, banyak yang berselisih. Ya, tapi dipertegas, ada penegasan. Makanya dikatakan yushtaratu liwujubiha an yazra'ahu malikuhu au naibuhu. Disyaratkan kewajiban zakat itu harus ditanam oleh pemiliknya atau wakilnya. Jadi intinya beras itu hasil panennya ditanam langsung oleh pemiliknya. Atau orang lain yang dia serahkan. Fala zakata fi ma anzaru abi nafsi. Maka tidak ada zakat yang tertanam dengan sendirinya. Jadi kalau tertanam sendirinya tanpa ditanam oleh orang lain, nah itu nggak ada zakatnya. Ya, nggak ada zakatnya. Kayak apa contohnya? Kayak banjir, bawa tuh gabah ke tanah orang, ke tanah orang. Nggak tanya, bingung. Yang punya tanah, lah ini ada padi. Perasaan saya gak nanam padi, ngapa jadi ada padi begini di sini di tanah? Gitu. Nah, itu namanya, ya. Nggak taunya dapat tuh hasil panennya, ya. Nah, itu nggak wajib zakat. Auzara'ahu bi ghairi izni, atau ditanam oleh orang lain tanpa seizinnya. Dia punya tanah, cuman yang nanam orang lain. Dia nggak tahu kok pas pulang ke kampungnya, ini siapa yang nanam padi di tanah saya? Hasil panen. Nah, ya. Nggak taunya tanpa seizin, itu juga nggak wajib zakat. Wala yudhamu jinsun ila akhara litakmilin nisabi. Jangan disatukan jenisnya kepada jenis yang lain untuk disempurnakan nisab. Bi khilafi anwa'il jinsi, berbeda kalau macam-macam dari jenisnya. Yang namanya makanan pokok jenisnya macam-macam. Ada gandum, ada beras, ada jagung. Itu jenisnya beda-beda. Nah, untuk menyempurnakan nisab 5 wisik 826 kg,
Kalau cuman gandum doang nggak sampai. Kalau cuman beras doang nggak sampai. Tapi kalau dijadikan satu baru sampai nisabnya. Itu tidak bisa. Jadi harus satu jenis. 5 wisik itu satu jenis. Jenis gandum, gandum. Jenis beras, beras. Jenis jagung, jagung. Dah, itu. Jangan digabung-gabungin. Kecuali kalau macem-macemnya. Ya. Kalau gandum, ada gandum yang syair, ada gandum yang kumhin, ada gandum yang burin. Nah, itu jenis itu nauknya. Dijadikan satu bisa. Kayak beras. Beras juga macam-macam. Ada beras Cianjur, ada beras Thailand, ada beras lagi apa lagi tuh, ya. Vietnam. Nah, itu beda naunya, tapi jenisnya sama beras. Itu boleh digabungin dijadikan satu. Ya. Dia nanam. Ini lahan ini beras Vietnam. Lahan ini beras Cipinang. Ya. Nah, lahan ini beras Cianjur. Ketika dijadikan satu, dapat nisab wajib zakatin. Kan beda-beda, nggak apa-apa. Harganya beda juga, nggak apa-apa. Gitu ya. Tetap karena masih satu nau. Tapi kalau sudah jenis beda, ini gandum, ini beras, ini jagung, dijadikan satu nggak bisa. Jadi jangan disatukan. Kecuali kalau nauknya fatudhammu maka bisa dikumpulkan. Wazar al-ami yudhammani in waqa'a hasaduhuma fi amin. Dua tanaman yang dalam 1 tahun bisa dikumpulkan. Ya, tanaman hasil dalam 1 tahun 2 kali itu bisa dijadikan satu. Biasanya tuh panen 6 bulan sekali. Ya. 6 bulan pertama panennya 600 kilo. Yang kedua panennya 600 kilo. Berarti sudah lebih. Gitu hasilnya. Kalau sendiri-sendiri sekali panen kan belum ada kewajiban zakat. Sementara jika disatukan dalam 1 tahun maka digabungkan bisa dikenakan zakat. Tinggal dihitung kemarin berapa kilo, kemarin 600 kilo. Nah, sekarang 600 kilo lagi, berarti disatukan saja, keluarin zakatnya. Fatudhammu maka dijadikan satu. In waqa'a kalau terjadi dalam 2 kali panen dalam 1 tahun. Tapi kalau 1 tahun cuma 1 kali panen, ya sudah. 1 tahun penghasilan panennya tidak mencapai nisab, ya sudah nggak ada zakatnya. Tahun keduanya juga sama nggak ada zakatnya. Tapi kalau dalam 1 tahun 2 kali panen, tapi hasilnya mencapai nisab dalam 2 kali panen itu, maka dikenakan zakatnya. Dan wajib dikeluarkan bisa 1/10, bisa 1/20, tergantung proses penyiramannya. Tanpa biaya 1/20, dengan biaya tanpa biaya 1/10, dengan biaya 1/20 atau separuh dari 1/10-nya. Untuk penyerahan zakatnya ini kita bisa langsung ke mustahiknya atau Ustaz? Ya. Tanpa harus melalui panitia zakat atau lembaga tertentu. Ya. Boleh kita kalau mau langsung kasih mustahik silakan. Jadi tidak diharuskan. Gitu. Ya. Apa? Sawahnya diserahkan ke iya.
Nah, itu namanya dapat izin keluarin zakatnya. Sebelum dibagi hasil, keluarin dulu zakatnya, baru hasilnya dibagi. Iya. Itu. Ya, tanya. Harus tahu berapa hasilnya. Kan gitu. Dia nggak mungkin ngasih segitu kalau kita nggak tanya. Dapat berapa kilo? Kan tanya. Oh dapat sekian. Ada zakatnya tuh, keluarin dulu. Gitu. Ya, apa? Ya, jadi itu sama saja dengan biaya. Jadi kalau proses pemotongannya itu, jadi gini. Jadi ketika dia hasil panen, lalu dipotong. Kalau yang motong itu sudah include dengan operasional dari menanam itu, maka itu sudah masuk hitungan biayanya. Tapi kalau itu tidak include, kadang ada orang yang motong lain orang. Nah, itu dikeluarkan sebelum dikeluarkan biaya potong, gitu. Jadi total berapa? Berarti keluarkan dulu. Nah, sekian, dari hasil ini baru dibagi. Kecuali kalau orang itu sudah include biaya, pokoknya saya gaji, gitu. Saya gaji, gitu. Saya sudah keluar duit, siap ini nih, nah tuh gajinya ada. Nah, nanti tinggal hasilnya itu ya sudah berarti 1/20, separuh dari 1/10-nya. Dan itu sudah masuk hitungan gaji yang dia sudah siapin. Gitu. Enggak, buah cuman kurma dan anggur. Hanya kurma dan anggur saja. Buah yang lain enggak kena. Ya. Ya. Nah, itu mengenai zakat tanam-tanaman, ya, berupa anggur, makanan pokok dan buah-buahan. Ya. Dan Summa qala far'un la tajibu zakatu fi mali baitil mali wa ghamala. Bacaannya wa minal muhtikat. Wa minal muhtikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhlikati al-buruh. Di antara yang membinasakan kita bakal jadi binasa di dunia maupun di akhirat, adalah gurur. Gurur itu tertipu, terpedaya. Yang namanya tertipu, dilihatnya itu benar, tapi pada kenyataannya apa? Kagak benar, bohong, itu tertipu.
tertipu. Beli barang cakep, asli nih, asli. Pas nggak lama ya KW, rusak, gitu ya. Beli batu, baca nih, asli nih, gitu ya. Benar nih asli, iya asli. Tuh, pas nggak lama jatuh retak, gompal, wah, nah, tertipu gitu tuh. Dilihatnya kayak bener, tapi pada kenyataannya agak bener, tertipu, bohong. Nah orang kalau ketipu kira-kira gimana? Enak gak? Kan gak enak. Yang namanya gak enak adalah sesuatu yang membinasakan kenikmatan. Itu namanya tertipu. Ya. Dan yang namanya ketipu pasti kita menghindari dari hal-hal yang membuat tertipu. Wow. Alhamdulillah. Ya, jadi masalah gurur tertipu begitu. Kalau kita tahu itu ditipu, pasti kita nggak mau. Ya, kalau kita tahu itu barang tipuan, itu kita nggak mau. Kita mau nggak ngambil. Ya, dikasih barang palsu, kita tahu palsu nih, kita
kita nolak, nggak mau. Kenapa? Karena tahu. Kasih barang lihat, ikannya buatan nih, udah tahu tuh, nggak mau. Tuh, kita tahu itu karena sudah tahu itu palsu karena kita tahu. Tapi kalau orang nggak tahu, terima aja. Oh iya dia bener nih, murah ini. Tuh, dia bilang murah, ya nggak tahu murah ini. Itu murah ini. Kalau ini beli bisa di atas 1 juta ini. Ini temen 800 ini murah. Ini nggak tahu. Yang tahu mah nyengir aja, ya terserah. Gitu. Pas sudah bener tak. Nah, kan gue bilang apa? Ada ciri-cirinya. Batu yang asli mah yang nggak asli. Nah, tukang batu tahu aja ngerti gitu. Tuh. Nah, apa kaitannya kok? Kaitannya ke sini. Ya. Dalam masalah agama juga kadang manusia suka tertipu. Wa ma'nahu an yulabbisal insanu ala nafsihi wa yurihal umuru ala khilafi ma hiya alai. Makna gurur di sini seseorang tersamar atas dirinya. Enggak nyata, enggak jelas tuh. Wa yurihal umuru dan diperlihatkan perkara-perkara ala khilafi ma hiya alai yang menyalahi sebenarnya. Ya. Jadi yang namanya terperdaya itu tersamar dari kebenaran dan dia hanya melihat yang bohong itu. Dia hanya melihat yang hakikatnya dia nggak lihat, tapi yang nyata itu dilihat. Itu memang terberdaya, tertipu gitu. Kenapa kok bisa tertipu? Wazalika lidha'fi basiratihi fid din. Kalau dalam urusan agama hatinya lemah. Dalam urusan agama dia lemah. Tuh. Hatinya lemah. Kalau hatinya lemah berarti tuh ya, akalnya itu dia bisa menguasai akalnya. Tuh. Sama juga orang kalau beli barang yang mudah ketipu karena nafsunya gede. Tapi kalau akalnya dia bisa kendalikan, dia mikir, gue nggak bisa juga, gue nggak bisa dikerjain begini, gitu. Main terima-terima aja, akalnya jalan, nggak kuat akalnya tuh. Tapi taruh, gitu. Saya lihat dulu nih ciri-cirinya. Gitu. Tapi kalau yang terima lemah akalnya, nafsunya gede. Begitu juga dalam urusan agama, ya, dia akan terperdaya, ya, akan tertipu lantaran agamanya lemah. Lantaran agamanya lemah. Hatinya lemah dalam urusan agama. Kenapa hatinya lemah dan urusan agama? Karena dia lebih mengutamakan dorongan nafsunya ketimbang imannya. Berikutnya qillati ma'rifatihi bihaqaiqihi. Sedikit pengetahuan dengan hakikat agama itu. Sedikit pengetahuan. Beli barang kalau dia nggak tahu ciri-cirinya, dia tertipu. Kalau dia beli barang nggak tahu ciri-cirinya, tertipu, kena udah. Tertipu. Tuh. Ya. Tapi kalau dia tahu hakikatnya, dia nggak akan tertipu. Dalam agama pun begitu. Ketika dia tahu ya, hakikat agama, ajaran-ajaran agama dia tahu, kebenaran agama dia tahu, dia nggak akan terperdaya dan tertipu. Ya. Terus walijahlihi bi afatil a'mali wa makayidi syaitani.
dan karena jahilnya dengan sesuatu yang membinasakan amal ibadahnya. Dia jahil bahwa ibadah-ibadah ini akan hancur, akan hilang dengan hal-hal seperti ini. Tuh, ya, akan hancur, akan hilang dengan hal-hal seperti ini. Tuh. Sama juga dia beli barang, dia nggak tahu tuh bahwa konsekuensinya akibat kalau dia sembrono beli barang, nanti dia bakal rugi. Dia bakal rugi. Nah, maka gampang ketipu, nggak mikir ke situ. Dalam urusan agama pun begitu. Wa makayidi syaitan. Dia jahil dengan tipu daya setan. Setan kadang masukin. Wali ghalabati hawa nafsi alaihi. Dan nafsu lebih menguasai dirinya. Wa rukunihi ila amaniha wa khidaiha. Dan dia lebih condong kepada angan-angan dan tipu dayanya. Itulah di mana seseorang tertipu seperti itu. Nah, yang dimaksud tipu di sini bagaimana? Tertipu dalam urusan dunia. Orang itu tertipu dalam urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Tuh. Makanya di sini Allah nyatakan dalam Quran, wa qad qala Allahu ta'ala muhadziran li'ibadihi minal ghurur. Allah telah berfirman ya, mewaspadai hambanya dari tipu daya kehidupan dunia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Jangan sampai kehidupan dunia ini membuat engkau terperdaya. Dan jangan sampai penipu setan itu akan menipumu di jalan Allah. Tuh. Jadi kehidupan dunia benar-benar semua tipu daya. Apa yang kita mau kejar? Urusan dunia. Apa yang kita mau kejar? Kalau kita kejar terus, yang kita dapat apa? Gitu. Sementara hal yang sebenarnya adalah akhirat, itu yang memang sudah benar-benar nyata. Tuh, ya. Orang lebih banget menyibukkan dengan urusan dunia daripada urusan akhirat. Tuh, lebih banget menyibukkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Padahal Quran sudah jelas-jelas. Kita jangan ditipu, gitu. Kita jangan mudah tertipu. Ya. Jadi ketika ada urusan akhirat, malah kita kalahin. Urusan dunia kita kedepanin, kita duluin terus, tuh, ya. Kita duluin aja. Ketika datang, ya, ada majelis ilmu, ya, yang nggak datang banyakan mana? Banyakan yang agak datang. Padahal kita emang nggak tahu. Ya, ketika diperhitungkan apa yang dikerjain. Ya, di luar yang punya kesungguhan ya, apa yang dikerjain? Ketika datang masuk waktu sholat jamaah. Ya, yang kosong banyak, tapi yang di luar banyak. Apa yang dikerjain? Apa yang dicari? Apa yang dikejar? Tuh. Apa yang dicari? Apa yang dikejar? Tuh. Ya. Semuanya itu semua tipu daya. Begitu juga orang kalau ibadah saja. Kadang ibadah masih dicampurin riya. Sodako, sholat, begini. Berharap apa? Pengen dikata, pengen dipuji, pengen begini, pengen begitu. Itu kan cuma pengen-pengen doang. Tapi nyatanya apa? Belum tentu dia itu muji kita. Kalaupun dipuji, apa yang bakal kita dapetin? Dapatnya apa? Oh dia ya, cuman sedikit doang rasanya. Tapi amal kita malah hilang. Tertipu tuh.
Jadi kita sudah banyak terperdaya. Janji-janji Allah sudah benar. Ya, man amila salihan min zakarin wa unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal saleh, baik laki-laki dan perempuan dalam keadaan iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang baik kata Allah. Itu janji Allah. Sama janji Allah aja enggak respect. Quran mengatakan begitu. Padahal yang lebih tahu Allah. Gitu. Malah yang dia kejar apa? Amal solehnya kagak. Amal soleh enggak dikerjain. Tapi giliran urusan-urusan duniawinya disibukin dikerjain. Gitu. Disibukin dikerjain. Itu tipu daya. Belum lagi setan ngelabuin tuh hal-hal setan tuh. Gitu ya, udah kamu nggak usah datang ngaji gitu ya. Dengerin dari rumah juga bisa. Kan begitu. Dengerin dari rumah juga bisa. Beda. Datang ngaji sama dengerin tuh beda. Karena hadis Nabi manin takola. Siapa yang berpindah tuh harus ada upaya usaha ikhtiar. Siapa yang berpindah akan diampuni dosanya. Manin taqala. Ada upaya untuk bergerak. Itu baru namanya tolabul ilm. Tapi kalau nggak ada usaha cuma nyender doang, bagus, itu nggak jelek, bagus. Cuman nggak mendapatkan satu fadilah yang disebut tolabul ilm. Ada upaya gerak. Tuh. Itu yang namanya setan bikin masukin tuh. Sama aja udah. Tuh, masukin kayak gitu tuh. Di rumah gitu. Kan lagi sakit. Benar kalau memang sakit dimaklum. Kalau lagi sakit dimaklum, pahalanya sama. Tapi kalau memang benar-benar sakit, ukuran standar sakit atau enggak apa? Ukurannya dibandingkan dengan kerjaan yang lain. Gitu ya. Kalau memang dia nggak bisa keluar kemana-mana sakit, itu benar. Tapi kalau dia masih bisa ngelangkah kemana-mana, tapi kagak nyinggah ke tempat yang baik, itu namanya bukan. Itu kena tipu daya setan. Tipu daya dalam kehidupan agama penuh dengan tipu daya. Kita jangan mudah tertipu dengan bisikan-bisikan setan. Dengan godaan-godaan setan. Dengan dorongan-dorongan nafsu. Yang lebih mengutamakan kesibukan-kesibukan duniawi kita ketimbang urusan akhirat kita. Nah, itulah kenapa hal itu bisa terjadi. Lidha'fi basiratihi fiddin. Karena imannya, karena basirohnya, hatinya lemah. Kalau hatinya lemah ya sudah. Gampang tergoda, termakan oleh godaan-godaan setan. Nah, dalam hal inilah kita harus benar-benar jeli. Perhatikan, saya masih sanggup gak untuk melangkah ke tempat yang baik ini? Kalau masih sanggup, lawan. Saya lebih unggul urusan duniawikah atau urusan akhiratkah? Perhatikan, ternyata kok urusan akhirat saya kurang ya? Nah, berarti kena tipu. Masa urusan barang aja kena tipu kagak mau? Urusan akhirat yang lebih benar-benar jangan sampai kita ketipu. Gitu. Beli barang tahu itu ditipu, kita nggak mau. Cek dulu, benar. Tapi urusan akhirat lebih mengutamakan urusan duniawinya ketimbang akhiratnya, itu ente lagi ditipu. Quran sudah ngasih tahu. Kenapa pengen mengharapkan kehidupan yang bahagia, lebih mengutamakan kehidupan duniawinya ketimbang urusan akhiratnya. Tinggal ngukur aja gimana sholat jamaah saya datang atau kagak, gimana hadir majelis ilmu saya datang atau kagak, gimana baca Quran saya baca atau kagak, gimana sholat sunnah saya dikerjain atau kagak, gimana sedekah saya
saya keluarin atau kagak. Itu amal-amal soleh yang harus dilakukan. Melakukan ini, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Kelak janji Allah, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Jadi gitu. Ya. Nah, dalam masalah ini jangan tertipu nih kita. Urusan seperti itu jangan tertipu. Nah, summa qala ta'ala fi wasfi ba'dil mughtarrin wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma. Ya, hadirin jamaah, ada maklumat undangan. Yang pertama malam ini undangan Maulid dari Masjid Al-Marzuqiyah. Ya. Malam ini ba'da Isya. Yang kedua acara bulanan kita yaitu malam Minggu seperti biasa awal bulan. Ya, ya kita bikin walaupun ada undangan sih belum nyampe dari Atribah, ya. Tapi tetap kita atur nanti waktunya untuk tidak terlalu lama. Kita jawab insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Walhamdulillah ala kulli hal. Na'udzubika min ahwal rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.